Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku yang rahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan malam yang baik ini kita mesti diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan yang sangat banyak dan kasih sayang Allah Ta'ala semoga senantiasa rahmatnya dicurahkan kepada kita sekalian sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita kesempatan malam hari ini kita akan baca sedikit beberapa penjelasan dan ta'liq tentang surat Al-Falaq yang kalau kita baca dalam Al-Quran dia ada pada urutan di Mushaf Utsmani urutan ketiga 113 sebelum surat An-Nas tentunya, dan ayat ini atau surat ini yatadhammanu terdiri dari 5 ayat, 5 ayat. Al-Falaq bimana al-fajr atau as-subuh. Falaq adalah waktu subuh atau waktu fajar. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun, terjadi khilaf di antara atau beda pendapat, hal surat Al-Falaq makkiyah am madaniyah? Apakah dia makkiyah atau dia madaniyah? Idza qulna makkiyah bima'na nazalat qabla al-hijrah, wa idza kan naqul madaniyah idzan bima'na nazalat ba'da hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian berpendapat makkiyah, sebagian berpendapat madaniyah. Zahirnya Allah taala alam ini adalah madaniyah, turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan bahkan suratul Falaq atau surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu turun bersamaan sehingga disebut dengan mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain, dua surat yang isinya mu'awwidzat, berlindung, dua perlindungan, karena ta'awuz adalah talabul auz disebut ta'awuz, makanya dibedakan antara isti'adzah dengan isti'anah dan istighasah. Isti'adzah talabul auz, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kalau isti'anah talabal aun, meminta pertolongan. Kalau istighasah talaba al-awuz ba'da nazal al-musibah. Jadi talab al-awuz, isti'adzah umumnya meminta perlindungan sebelum musibah terjadi. Kalau talab al-gaus, istighasah setelah musibah terjadi.
Kalau isti'anah talabal aun, minta pertolongan. Muawwidzatain artinya dua perlindungan karena al-falaq dan an-nas yang tadi turun bersamaan. Makanya termasuk juga dua surat ini disunahkan dibaca sebelum tidur, ya kan? Karena di dalamnya kita memohon perlindungan kepada Allah dari dua apa? Dari dua hal yang besar-besar, dari mulai al-falaq dan segala urusannya, dan juga dalam surat An-Nas. Nah, wa nazalat hadhihi surah, turunnya surat ini ikhwan sekalian adalah kisah di mana waqa'a as-sihr. Jadi terjadinya sihir yang itu terjadi pada diri Nabi SAW yang dilakukan oleh seorang laki-laki, sebagian mengatakan Labib atau Lubib, wallahu ta'ala alam. Lubib bin al-A'sam. Dan ini disebutkan, ini dianggap namanya lebih rajih Lubib bukan Labib, wallahu ta'ala alam. Mau Lubib mau Labib, ala kulli hal ini orang jahat, ya kan? Di mana disihirnya Nabi SAW? Di Madinah, karena dia adalah orang Yahudi. Labib atau Lubib bin al-A'sam ini Yahudiyan. Dari sini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada dan dia yata'athar. Dan Nabi SAW makanya dituduh dia sebagai sahir, dituduh juga suhir, dituduh juga macam-macam kahin. Ala kulli hal, bahwa Lubib ibn al-Asam atau Labib bin al-Asam menyihir Nabi SAW. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa juga ketika tukang-tukang sihir melemparkan tambang, dilihat Nabi Musa seperti ular, dan Nabi Musa kemudian perintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya. Dan ini yang terjadi pada Nabi Musa sesuatu yang tabi'i dan tidak haram. Seperti saya dan antum takut kepada kalajengking yang besar misalnya, atau ada harimau mau menerkam siapa yang mau ngaji. Kira-kira antum datang ke sini enggak? Ya karena tahu enggak ada harimau, datang. Kalau sekiranya ada yang takut, maka itu tabi'i, jaiz, dibolehkan. Nah, jadi Nabi disihir oleh Labib atau Lubib bin al-A'sam ya beberapa hari. Nah, kemudian sebentar sebelum lupa, sihir hari ini mirip-mirip, baik itu namanya pelet ya, oh ya, itu sama, membuat seseorang suka dadakan, itu dari sihir, dan bisa jadi terkena kepada seseorang, sebagaimana seorang disakiti dari jarak jauh, mungkin pak dukunnya atau nenek dukunnya dia pakai boneka tusuk-tusuk, bisa jadi. Dan ini kemudian diantara sebabnya adalah tadi ini. Fanazalat hadhihi surah, bahkan suratain al-falaq wa an-nas, turunlah dua surat ini. Faqara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membacanya dan beliau dengan izin Allah sembuh dari pengaruh tadi. Nah, kemudian diambillah apa namanya ya? Bukan rajanya, diambilnya barang-barang dari dalam sumur yang ini adalah entah bagaimana ceritanya kita pun tidak tahu, kemudian dibakar. Dan ini pun mungkin terjadi pada orang-orang yang menyihir dan orang yang terkena sihir, kemudian dibacakan ayat lalu didapatkan barang-barang ini, maka juga dibakar. Ya, sebagian menyebutkan itu buhul. Ada seorang ibu-ibu yang sakitan, kemudian ya dibacakan aja Al-Quran, surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah atau Muawwidzatain ini.
Kemudian ternyata qadarullah di bawah ranjangnya ada pecahan kaca, ada paku waktu itu ya, paku sama rambut. Tahu dari mana asalnya? Ya sudah, dibakar. Kemudian waqala ba'dun nas, sebagian orang mengingkari hadis ini dengan alasan tidak mungkin Nabi terkena sihir. Masa Nabi terkena sihir? Nah, zahirnya Allah Ta'ala alam bahwa ini terjadi pada Nabi SAW, dan ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari di nomor 3268, juga dalam Sahih Muslim. Nah, walaupun di sana tidak disebutkan tentang turunnya dua surat ini, tapi kisah bahwa Nabi terkena sihir ada. Jadi ikhwan, kalau saja Nabi terkena sihir, bagaimana dengan kita? Ala kulli hal, ini sedikit muqaddimah dan sedikit tambahan. Negeri di mana banyak tukang sihirnya mirip-mirip negerinya di zaman Fir'aun. Bukankah Allah menyebutkan bahwa Fir'aun memiliki tukang sihir, jumlahnya tidak sedikit, banyak, namanya sahara. Sahara ada tukang sihir yang ilmunya tinggi, itu sama sahara. Kalau sihir biasa, sahir. Sahara itu S3 atau S4-nya tukang sihir. Ketika tukang-tukang sihirnya Fir'aun mengatakan amana bi rabbi Musa wa Harun, apa yang dikatakan Fir'aun? Aamantum qabla an adzina lakum. Apakah kalian beriman sebelum saya izinkan? Makanya dia mengatakan apa? La uqatilannakum, saya akan bunuh kalian. Wala usallibannakum, saya juga akan salib kalian fi judu'in nakhl, dan di pokok-pokok pohon kurma. Dan semua tukang sihir oleh Fir'aun dipotong silang, kaki kanan tangan kiri, atau tangan kanan kaki kiri, kemudian disalib. Semuanya tidak tersisa, antrian dibunuh. Kata Ibnu Katsir, jumlah mereka uluf. Uluf itu berarti antara 1.000 sampai 10.000 orang. Pendapat kedua, mi'at, bainal mi'ah ila alaf. Jadi dari 100 sampai 1.000 orang. Itu tukang sihir yang ilmunya tinggi intinya. Dan itulah yang dikatakan Ibnu Qayyim ketika mengomentari innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Mereka lah contoh tukang sihir yang seumur-umur jadi tukang sihir. 5 menit ketemu Nabi Musa, lalu beriman, setelah itu dibunuh oleh Fir'aun, maka mereka mendapatkan surga Allah Ta'ala. Baik. Kemudian termasuk juga Nabi SAW kan ketika pulang dari Tabuk, beliau memakan bagian dari daging di paha yang diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Makanya Nabi SAW ketika wafat, sebagian ulama menyebutkan beliau syahid, karena Nabi sebelumnya mengatakan masih kurasakan sakitnya dari racun yang diberikan orang perempuan Yahudi, yang itu beliau makan ya dalam daging kambing yang beliau dihadiahkan. Makanya sebagian menyebutkan Nabi SAW meninggal dalam keadaan syahid. Nah, sebagai contoh misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa ketika menceritakan atau diceritakan Allah dalam Al-Quran? Faqala bal alku fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Ini diantara dalilnya. Apa kata Nabi Musa? Bal alku, silahkan lemparkan. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kemudian begitu dilempar, tali-tali yang dilempar ini
terbayang oleh Nabi Musa seperti merayap cepat. Dikiranya kayak atau terlihat seperti ular. Nah, kemudian Allah menceritakan fa'aujasa fi nafsihi khifah. Maka Nabi Musa dalam hatinya ada rasa takut. Makanya sebelumnya kan Allah memerintahkan Nabi Musa, "Matilka biyaminika ya Musa." Apa yang ditanggung wahai Musa? "Hadi asaya." Ini tongkat saya. Kemudian apa kata Allah? "Alqiha." "Alqiha ya Musa." Lemparkan wahai Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Kemudian jadilah ular yang beneran kan? Ular betulan. Dan ini kemudian Nabi Musa dilakukan. Tetapi Nabi Musa melihat tali-tali seperti merayap, itu sahih. Dan menunjukkan bahwa Nabi Musa juga terkena athar dari sihir yang ada. Dan Nabi Musa takut dengan ular yang bergerak cepat. Padahal tidak ada ular di sana. Itu sihir. Makanya cerita di zaman sekarang pun ada. Seperti kasus atau kisah seorang laki-laki yang ternyata dia menggunakan jin untuk mengirimkan barang-barang yang dikirim semacam JNE di Saudi. Saya dapat cerita dari seorang ustadz dari Jaliat. Cuman waktu meninggal meninggalnya dalam keadaan kasihan, seperti ada sesuatu yang beda, dan ternyata dia tersiksa. Cuman dia berwasiat kepada anaknya, kalau aku meninggal teruskan pekerjaan ini. Lalu dia di wasiatnya, ta'ti ila wadi, datanglah kamu ke wadi ini disebutkan. Kemudian ikuti apa yang diperintah. Ternyata di lembah tadi ada onta yang besar malam-malam, karena dia datangnya sendirian juga dan bisa berbicara. Apa kata onta ini? Usjud li marratan. Sujudlah kamu kepada saya sekali sebelum engkau melakukan pekerjaan mengirimkan barang-barang dengan cepat kilat, lebih cepat dari JNE. Kalau JNE sehari sampai kan, ini mungkin cuma berapa menit dah nyampe, pakai jin. Kata beliau, setelah dikatakan begitu langsung dia membaca Muawwidzatain termasuk dan membaca ayat kursi, lalu onta ini berubah menjadi bentuk yang menakutkan dan dia pun pergi. Apa kata beliau? Saya baru tahu ayah saya meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka dibongkarlah di rumahnya satu ruangan yang rahasia. Didapatkan ternyata isinya cuma WC dan ada lembaran Quran yang sudah dirobek-robek dan bercampur kotoran manusia. Ini juga yang pernah kami lihat ya sekalian, cuman videonya sih. Cuman Wazir Amar Ma'ruf Nahi Munkar datang waktu itu ke Jakarta di satu daurah. Dia adalah dari Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar Saudi Arabia. Diperlihatkan oleh beliau-beliau penangkapan seorang tukang sihir wanita di Saudi. Dan yang membuat kaget, dia belajar dari orang Asia Tenggara dan kayaknya dari Indonesia, belajar sihir. Makanya kalau satu negeri masih banyak praktek perdukunan, sihir, atau istilah lainnya mungkin paranormal, menunjukkan ini masih gawat, ya kan? Berapa banyak di negeri kita juga kasusnya urusannya dengan dukun, ujung-ujungnya. Mau dagang, mau cari jabatan, mau Allahu Akbar. Sampai urusan nikah. Ya, kita mulai saja yang ininya biar tidak terlalu panjang. Ikhwas sekalian, masuk di ayat yang pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakan a'udzu, aku berlindung, talab al-'audz. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah tentunya. A'udzu birabbil falaq. Rabbnya al-falaq. Al-falaq sebagaimana kita tadi tahu, dia adalah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dia adalah al-fajr atau subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Rabbnya
al-falaq. Dan Allah Ta'ala Rabbul Falaq wa huwa Malikul Falaq wa huwa Mudabbir al-Falaq. Allah yang menciptakan, Allah juga yang mengatur, dan Allah yang memiliki. Makanya la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan kalian mencela waktu, sesungguhnya Allah pemilik waktu. Kalau ada panas, jangan kita mencela panas. Kalau ada dingin, jangan juga mencela dingin. Kalau hujan terus, jangan juga mencela hujan. Hujan lagi, hujan lagi. Itu sebetulnya kalimat yang perlu diperbaiki. Atau seorang mengatakan misalnya panas banget hari ini. Kalau dia habar, bagaimana cuaca hari ini? Hari ini cuacanya panas banget. Masih boleh. Tapi kalau dia menunjukkan keluhan, menunjukkan ini sudah bulan, katanya bulan, kenapa masih hujan terus ya? Padahal ini sudah bulan, harusnya kemarau. Nah, ini seolah-olah dia mencela kepada waktu, padahal Nabi mengatakan la tasubud dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Wa fi suratil An'am qala ta'ala falikul isbah. Allah Ta'ala yang falikul isbah maknanya adalah yaftahul isbah. Allah yang membuka waktu subuh. Maksudnya Allah Ta'ala yang menjadikan malam diakhiri dengan datangnya fajar shadiq, dan diakhiri siang dengan datangnya waktu maghrib. Jika malam datang, siangnya pergi, dan jika siang datang, malamnya pergi. Dan matahari tidak pernah berkhianat. Dalam sejarah, terlambatnya matahari cuma sekali, yakni ketika Yusha bin Nun, yang dia adalah hawarinya Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa dengan Yusha bin Nun mencari Al-Khidr, dan kemudian setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, maka Yusha bin Nun terjadi peperangan di waktu itu. Dan dia mengatakan kepada matahari, engkau adalah hamba Allah, aku juga hamba Allah. Karena zaman dahulu peperangan itu siang hari. Dan dia berdoa supaya matahari ditahan, supaya tidak tenggelam duluan, dan dikabulkan. Sehingga peperangannya dia menang, baru kemudian mataharinya tenggelam. Masya Allah ya. Ada bapak-bapak, ini cerita biasa ikhwan. Umrah Ramadan. Kita berangkat dari Soekarno-Hatta jam 4 pesawatnya. Dia sudah bawakan makanan, disiapkan di kabin dan kue dan yang lain. Setelah jam 6, beliau bilang, kita sudah maghrib. Di Jakarta sudah maghrib, tapi kita di pesawat belum maghrib. Coba lihat di kacanya, masih terang benderang. Akhirnya, berarti nggak boleh dimakan ini? Belum maghrib. Gitu. Akhirnya, lihat jam, sudah 6:30, Ustaz. Boleh makan belum? Belum maghrib, Pak. Coba lihat mataharinya. Sampai jam 7, Pak, kita naik pesawat menuju ke Makkah. Dan matahari kebetulan istilahnya kita kejar dengan pesawat. Jadi maghribnya nanti akan terlambat dan bukan waktu Jakarta. Ini udah jam 7, Ustaz. Di Jakarta sudah pada sholat Isya. Iya di Jakarta, kita bukan di Jakarta. Sampai jam 8, mataharinya kok nggak tenggelam-tenggelam? Iya. Jangan-jangan ditahan sebagaimana kisahnya Nabi. Bukan, kalau itu bukan. Akhirnya jam 10 malam baru tenggelam matahari dan baru buka puasa. Makanya sering kami sampaikan, kalau kita pas Ramadan berangkat ke Mekah dan kebetulan pesawatnya berangkatnya jam 4-an, siap-siap buka puasanya jam 10 malam kira-kira baru maghrib. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya sahurnya hari itu kalau bisa yang banyak. Tapi tidak harus orang sahurnya banyak, lebih kuat. Tergantung ya keyakinan dan iman. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah bahwasanya aku berlindung kepada Allah, Rabb pemilik falak atau yang menguasai al-falak.
al-falaq adalah subuh. Ini pendapat pertama. Wa qila anal falaq bimakna makhluk. Falak ini pendapat kedua adalah makhluk, bukan waktu subuh saja. Jadi aku berlindung kepada Allah, Rabb semua makhluk. Gitu ya, Rabb semua makhluk. Nah, faqila juga pendapat yang lain, al-falaq bimakna nar. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menciptakan neraka. Faqila al-falaq ismu sijan fi jahannam. Pendapat yang lain falak adalah sijan fi jahannam, semacam penjara yang ada di jahannam. Ada juga falak itu wadi, mananya wadi fi jahannam. Wakila anal falak bi'run fi jahannam. Wakila anal falak baitun fi jahannam, rumah di neraka. Dan inilah ya, al-aqwal mutaqaribah, pendapat-pendapat yang berdekatan di kalangan salaf, maknanya berdekatan begitu. Ini intinya kita berlindung kepada Allah dari waktu subuh, dari juga neraka. Berlindungnya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain. Nah, kemudian min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma khalaq. Ma khalaqa, apa-apa yang diciptakan. Baik. Penjelasan ini, ma khalaq, apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya bisa jadi itu yang membawa keburukan. Karena semua yang Allah ciptakan pada dasarnya dia membawa hikmah. Tapi kadang-kadang itu juga membawa keburukan sebagai ujian. Makanya sebagian orang bertanya-tanya, untuk apa Allah ciptakan iblis? Maka jawabannya sangat sederhana ya kawan. Apa kata Nabi SAW? La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan ini ayat Quran yang menyebutkan demikian. La tus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Janganlah kalian menanyakan apa yang Allah lakukan, Allah perbuat, tapi kalian yang bakal ditanya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Hanya Allah yang tahu jawabannya. Tetapi kita cari hikmah bisa, boleh. Kata Syekh Sulaiman Al-Asghar, dibolehkan mencari hikmah. Hikmahnya apa? Banyak. Satu, gara-gara ada iblis, jadi beda mana yang mu'min, mana yang kafir. Ya kan? Kalau nggak ada iblis, sama semua orang. Karena ada iblis, maka dibedakan mana yang jidwal istihad, mana yang santai-santai. Gara-gara ada iblis kita ada di sini, mungkin yang lain ada yang lagi maksiat malam ini. Ya kan? Dan banyak lagi, seperti orang yang digigit nyamuk, lalu dia mungkin berpikir panjang, ya Allah, kenapa engkau ciptakan nyamuk mengganggu aja. Ihwan, kalau nggak ada nyamuk, tak akan ada pabrik obat nyamuk. Maka sekian juta keluarga mungkin nggak dapat nafkah. Ini bersyukur gara-gara ada nyamuk. Sama sebagaimana semua ada hikmahnya. Tetapi sekali lagi, lalu apakah ada kejelekan-kejelekan yang dari makhluk yang Allah ciptakan? Iya ada. Dan itu sebagai ujian bagi kita dan bagi siapa saja ketika ada makhluk yang lain yang itu membawa katakanlah satu hal yang itu membawa kepada kejelekan. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang ada pada makhluk, imma zauj wa immal aulad, baik itu istri atau anak atau harta atau apa saja, semuanya itu bisa terjadi. 6. Oleh karena itu, fahuwa subhanahu wa ta'ala falikul habbi wan nawa wa falikul isbah. Allah Ta'ala yang mengatur waktu subuh, mengatur segalanya. Kita berlindung kepadanya, termasuk yang kita mohon perlindungan apa? Mohon perlindungan dari segala kejelekan makhluk. Ketika malam datang, kita memohon perlindungan kepada Allah dari jeleknya malam. Maksudnya kejelekan yang ada di waktu malam.
Ketika kita siang, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mungkin kejelekan terjadi di waktu siang. Begitu kita datang misalnya atau bertemu dengan orang lain yang kadang dia membawa madarat bagi kita, juga kita berlindung kepada Allah. Itu yang dikatakan seperti itu. Maka dari itu dalam penjelasan Ibnu Katsir, semua makhluk yang ada yang memungkinkan untuk mendatangkan madarat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sekalian, termasuk juga wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiq, kalimat ghasiq ya, itu apa ya? Ghasiq ini idza waqab, apabila telah gelap. Sebagian menyebutkan bahwa ghasiq atau ghasiq dia adalah malam yang dengan malam tersebut ada kejelekan atau kejahatan ataupun hal yang madarat yang ditimbulkan karena malam. Maka dari itu, pertama, umumnya ada sebagian orang yang berbuat dosa itu di waktu malam. Bukan malamnya jahat, tidak. Tapi ada juga yang berbuat dosa di waktu siang. Makanya Allah Ta'ala membukakan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah membuka kedua tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Sebagaimana azab ada yang diturunkan malam hari, ada yang diturunkan di siang hari. Makanya dalam ayatnya kan awa amin al-qura ya'tiyahum ba'suna. Bayatan yang pertama adalah malam. Wahum naimun. Menurut negeri mana yang aman dari azab Allah yang mungkin datang di waktu malam ketika mereka tidur, atau dalam ayat berikutnya datang di waktu siang ketika mereka dalam keadaan ya tadi yal'abun, mereka sedang bermain-main. Nah, jadi intinya ini yang disebutkan oleh beliau. Wa qauluhu, dan adapun ucapan min syarri ghasiqin idza waqab, ay min syarri ma yakunu wa yadhhar fil laili syadid, jadi syadidul dhulmah, karena gelap yang amat sangat, idza dakhala wa taghalghal, ketika malam telah tiba dan kemudian gelap yang telah datang atau menerpa, maka sangat mungkin ada hal-hal yang buruk yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh ihwan, coba maksiat apa yang sering dilakukan di waktu malam? Zina itu siang sama malam banyak mana kira-kira? Tahu juga ya, mungkin ya. Kalau pencurian malam dengan siang kira-kira banyak mana? Mungkin juga malam lebih banyak. Banyak. Kalau pembunuhan, susah juga. Kayaknya siang malam ada saja. Intinya, kalau di malam hari, misalnya orang bermaksiat, maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan malam. Maka dari itu, di antara sebagian salafus saleh sekalian, kalau melewati katakanlah tengah malam, sama mungkin di zaman kita ya, ketika orang udah sepi, bisa jadi orang yang baik-baik, bisa jadi jahat ketika dia imannya turun, karena kadang kesempatan yang ada itu memungkinkan. Seorang yang tidak pernah berniat berbuat zina dihampiri oleh satu orang yang mengajak zina, belum tentu dia selamat. Kalau itu terjadi di siang hari, mungkin dia akan merasa malu. Satu orang mungkin membuka auratnya di malam hari, dia akan lebih berani daripada di siang hari. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang disebutkan. Oleh karenanya, katanya tantashir fihi kathir minasyurur wal mu'dhiyat. Kata Ibnu Katsir, banyak di waktu malam kejelekan-kejelekan dan penyimpangan-penyimpangan. Termasuk juga mungkin hewan yang jahat di waktu malam juga ada. Termasuk juga binatang-binatang
Disebutkan di sini ad-dawab, mungkin seperti ular dan yang lain, atau binatang yang keluar di waktu malam yang kita tidak tahu. Seorang mungkin disengat atau seorang karena gelap kan tidak tahu. Tiba-tiba di depannya ada jurang, kita tidak mengerti. Kalau jalanan ada pakunya, atau kalau itu ada binatang buas yang kita tidak faham, maka kita berlindung kepada Allah dari malam ghasiq idza waqab, ketika dalam keadaan gelap. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ay min syarri sahirat, yakni yang ketiga kita berlindung dari kejelekan tukang sihir perempuan yang apa? Yanfakhna fiha atau fima. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejelekan tukang-tukang sihir, terutama para penyihir wanita. Makanya dari sini mungkin kenapa ada istilah nenek sihir, karena dalam ayat ini juga ya disebutkan adalah ya sahirat, para wanita penyihir. Jadi kalau kakek sihir dengan nenek sihir banyak mana sih? Oh, di kita yang ada nenek sihir. Jarang kakek sihir disebut. Mungkin dari sini juga sehingga wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejelekan para wanita tukang sihir yang dia meniup ya al-uqad, disebutkan itu di tali yang diikat disebut uqad. Biasanya memang ini banyak dilakukan oleh para penyihir, buhul ataupun ikatannya selalu ada, simpul-simpulnya. Makanya ini sesuatu yang gaib. Bagaimana caranya orangnya jauh di sana bisa kesakitan padahal yang ditusuk boneka dengan jarum di sebelah sini? Bagaimana juga seseorang bisa dipelet jarak jauh, yang itu tiba-tiba senang, tiba-tiba benci dan yang lain. Ini semuanya hal yang gaib tapi itu terjadi. Dan ini kita wajib mengimani karena jinnya itu wajib diimani dan dia ada. Makanya sebagian nih, ringkat cerita, kalau misalnya ada sihir atau orang yang mau dipelet tadi, si A senang sama B misalnya. B ini perempuan, A laki. B ini tidak suka. Dia tolak cintanya misalnya. Maka si A ini minta tolong, Pak Dukun, Mbah Dukun, saya senang sama dia. Gimana caranya biar dia tergila-gila? Mbah Dukunnya minta tolong sama jin. Kata jinnya apa? Bilang sama Mbah Dukun, ambilkan bekas injakan sandalnya atau tisu kayak gini, atau apalah sebagai ciri supaya jinnya bekerja. Akhirnya Pak Dukunnya bilang sama si A, tolong ambilkan sandal yang mau disihir. Akhirnya diambilkan, dikasihkan sama Pak Dukun, itu sebagai ciri jinnya kemana arahnya. Akhirnya bekerjalah, dan begitulah ceritanya. Dan yang tergila-gila adalah pembantunya si B, karena sandal yang dikasihkan sandal pembantunya. Jadi salah sasaran. Itu mungkin terjadi. Dan wallahu ta'ala alam ya. Karena tentang urusan jin ini tidak boleh kita nafikan karena itu ada, tapi juga jangan terlalu menyibukkan diri dan mengiyakan banget. Setiap orang kesurupan lalu kita ruqyah, lalu dia cerita, sesungguhnya dalam tubuhku ada 5.000 jin misalnya. Aku tahu di sini, dan udah, jangan terlalu dipercaya, tapi intinya kita wajib mengimaninya. Jadi kita nggak usah sibuk ngurusi jin. Saya mau nengok jin yang sakit, di mana ya rumah sakitnya? Ya saya juga nggak tahu, Allahu a'lam. Atau dia mau datang walimah jin, atau dia mau, jangan menyibukkan diri untuk urusan yang tadi. Sebaiknya kita sibukkan untuk yang lain. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Karena memang tukang sihir ini yanfakhna fima ya'khudna min uqad biqasdi sihr, meniupkan
ke buhul atau tali tadi dengan maksud apa? Untuk menyihir. Bisa ini sebagai syarat. Wa min syarri sawahir, dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam tukang sihir. Maksudnya bukan hanya sihir perempuan. Kenapa di sini disebutkan? Karena alal aglab, kebanyakannya umumnya adalah tukang sihir itu perempuan. Tapi tidak sedikit yang laki. Makanya penyebutan seperti az-zaniyatu waz-zani, didahulukan penyebutan zaniyah karena pezina umumnya yang banyak perempuan, bukan laki. Sedangkan was-sariq was-sariqat, didahulukan sarik, pencuri laki-laki, daripada pencuri perempuan, karena umumnya kebanyakan yang lebih banyak adalah pencuri laki-laki. Nah, allati yasta'anna ala sihrihinna, yang mereka menjadikan dengan ditiup di buhul-buhul itu biasanya terjadi sihirnya. Atau kadang-kadang macam hipnotis, dipegang bahunya atau dipelototi matanya, mungkinlah macam-macam. Ala kulli hal, ini praktek-praktek yang diharamkan. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad, itu di bagian ayat yang berikutnya. Adapun yang tadi ya, nafas pakai sa ya. Jadi tiupan yang ditiup kepada buhul ataupun ikatan, dan ini biasanya praktek sihir rata-rata ada niup-niupnya. Kadang ditiup sambil jampe-jampe. Makanya kalau antum diruqyah, atau misalnya seorang diruqyah, kalau bisa harus terdengar apa bacaan ruqyahnya. Jangan-jangan di bacaan ruqyahnya itu jampe-jampenya ada abragadabranya itu, atau apa lagi? Sim. Ada sim yang lain, sim apa? Bin salabin, Allahu a'lam. Pokoknya ada sim. Nah, kita lanjut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasid, dan kita berlindung dari segala yang hasad. Wa tasamma bihi subhanahu wa ta'ala min syarri kulli hasidin. Ya, kita berlindung kepada Allah dari segala orang yang hasad. Idza hasadahum ala ma wahabahumullahu ta'ala minan ni'am. Hasad adalah ingin agar zawalun ni'am, hilangnya nikmat pada orang lain. Itu hasad. Kalau ada orang misalnya lihat orang lain begini, bagaimana caranya nikmat pada orang ini hilang? Kalau hasad untuk yang baik namanya ghibthah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad, yang dia menginginkan nikmat yang datang pada seseorang itu hilang. Yuridu zawaliha anhum wa iqa'u adza bihim, dan mereka ingin agar ada musibah menimpa kepada orang yang dia hasadi tadi. Wal iyadu billah. Wal hasid huwa alladhi yuhibbu zawal an-ni'mah anil mahsud. Orang yang hasad menginginkan agar nikmat yang ada pada al-mahsud ini hilang. Nah, fayas'a fi zawaliha bima yaqdiru alaihi minal asbab. Maka dia berusaha mencari bagaimana sebabnya supaya nikmat tadi hilang. Wal iyadu billah. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah min syarri hasid al-a'in, dari orang-orang yang hasad, yang terus berusaha hasad kepada seseorang. Termasuk juga wa ibtalu kaidihi, kita berlindung pada Allah supaya makarnya itu dihancurkan. Termasuk juga hasad yang itu terjadi dari ain. Ain tahu ya? Orang melihat lalu dia tidak bilang subhanallah atau masya Allah. Dan ketika hatinya dalam keadaan hasad,
akhirnya yang dilihat itu bisa jadi dapat musibah. Kalau bayinya sangat gemuk, putih dan yang lain, dia bilang ya ampun, dan dia hasad, maka itu bisa kena. Makanya Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya apa? La tadkhulu min babin wahid, lakin udkhulu min abwabin mutafarriqah. Kira-kira maknanya begitu. Janganlah kalian masuk ke pintu yang satu, masuklah ke Mesir dari pintu yang banyak. Kenapa? Nabi Yakub khawatir dengan Ain. Karena 12 anak Nabi Yakub, yang beda ibu dengan Nabi Yusuf, dan yang seibu dengan Nabi Yusuf, Bunyamin, semuanya wajahnya tampan semua. Begitu dalam tafsir. Anak Nabi Yakub semuanya tampan. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka yang paling tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kalau orang melihat 11 orang ini semuanya tampan masuk ke Mesir dari pintu yang satu, khawatir terjadi ain. Makanya disuruh masuk ke pintu yang macam-macam. Pintu masuk negeri itu mungkin kayak sekarang apa ya? Ada Jakarta, ada Surabaya gitu kan. Pesawatnya datangnya di situ. Wallahu taala alam. Pendapat yang lain mungkin ada tujuan yang lain Nabi Yakub mengatakan seperti itu. Tapi zahirnya Nabi Yakub tidak ingin terjadi ain. Nah, oleh karena itu ikhwas sekalian, kalau misalnya ada nikmat Allah berikan kepada seseorang, seharusnya kita ikut senang. Misalnya, tetangganya gajinya naik 10 kali. Kita senang tidak? Alhamdulillah. Ya kan? Tetangganya misalnya apa ya? Dapat umroh gratis. Doakan ya, nanti saya juga mudah-mudahan dapat. Ternyata dia pun dapat setelah. Ya kan? Jadi intinya seperti itu. Nah, al-hasad katanya markuzun fi taba'il bashar. Hasad itu terpatri dalam tabiat manusia. Begitu dijelaskan kata Ibnu Rajab. Jadi fitrah kita itu kalau ada yang lihat orang lain yang tadi, biasanya ada saja. Wa huwa anal insana yakrahu an yafuquhu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadha'il. Kata Ibnu Rajab, seseorang pada dasarnya tidak ingin ada orang lain yang mengungguli dirinya. Tetapi ini ada dua macam, ada hasad yang baik, ada hasad yang buruk. Yang enggak boleh itu yang buruk. Hasad yang baik, seorang melihat orang lain, Masya Allah banyak sedekah dan yang lain, maka dia berharap kalau aku seperti dia punya harta, saya juga akan bersedekah. Tapi dia bedanya apa? Ini tidak menginginkan si fulan tadi supaya hilang nikmatnya. Maka ini ghibthah namanya, bukan hasad. Sama juga misalnya ada seseorang hafalan Qur'annya banyak, Masya Allah. Kalau sekiranya aku seperti dia, ini kan keinginan. Makanya sebagian salaf mengatakan, kalau antum dan saya melihat seseorang dikasih dalam urusan dunia, kalahkan olehmu dalam urusan akhirat. Misalnya antum lihat, wah si fulan nyetir mobil yang mahal ya, yang nggak ada setirnya, saking mahalnya itu nggak perlu pakai setir. Lalu kita naik sepeda ontel, jangan bersedih, kalahkan dalam urusan akhirat. Kan urusan dunia nggak pernah ada habisnya. Itu kata Ibnu Rajab. Nah, oleh karena itu, qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, hadhil ayah, kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwasanya qila hasadan, ada dua jenis hasad. Pertama yang mamnu atau yang haram, dan yang kedua adalah yang dibolehkan. Dan seseorang ketika hanya sebatas dia tidak suka katakanlah orang lain yang hasad, sementara dia tidak berharap bahwa orang ini hilang nikmatnya, itu masih lebih mending, ya kan, daripada yang kebalikannya, dia punya niat kemudian punya kebencian lalu kemudian dia mengusahakan supaya hilang. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
Katanya bahwa idza ja'al hasad fi qalbil insan, kalau ada hasad dalam hati seseorang, maka umumnya maka dia akan berbuat satu kesalahan. Karena apa? Hasad ini membawa dia untuk melakukan kejelekan. Makanya kita berlindung. Kalau kita sering membaca surat ini, minimalnya hasad dalam diri kita bisa melemah bahkan hilang. Dan mohon diingat, di antara sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya apa? Dia di hatinya tidak pernah punya hasad. Masya Allah itu. Adapun sahabat yang lain yang dimasukkan surga, ternyata dia sebelum tidur memaafkan semua kesalahan orang lain. Lapang dada. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, kalau kita lihat sejarahnya iblis kenapa sih seperti itu? Bukankah itu karena hasad? Ya kan? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kata iblis, api lebih mulia dari tanah. Padahal Ibnu Qayyim menjelaskan tanah lebih mulia dari api. Satu, tanah itu sifatnya membangun. Kalau api sifatnya membakar. Betul tidak? Tanah kalau banyak itu sangat bermanfaat. Kalau api kalau banyak berbahaya. Betul tidak? Tanah itu dingin, kalau api panas. Betul enggak? Iya, dan banyak lagi urusan yang lain. Tapi iblis enggak, api lebih mulia dari tanah. Makanya dia enggak mau sujud kepada Adam. Itu karena hasad, ikhwan. Iblis itu dia sampai dimasukkan neraka dan kekal gara-gara hasad. Makanya ada seorang ikhwan yang bilang, berarti kalau iblis taat, dia di sorga. Ya kan dulunya di sorga iblis. Kenapa Allah cipta? Ini lagi kayak yang tadi jawabannya. Antum nanya itu lagi. Kenapa Allah ciptakan iblis? Jawabannya tadi. Sampai dia nanya, bukankah Allah ketika perintahkan Nabi Adam, Allah sudah tahu belum Adam akan bermaksiat? Sudah. Kenapa Allah perintahkan Nabi Adam? Itu dia yang tadi. La tus'alu amma ya'malu yus'alun. Bahkan Allah firmankan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan, ya kan? Adam itu bukan di sorga nantinya. Dijadikan Nabi Adam khalifah di bumi. Jadi Allah sudah punya ketentuan bahwa nantinya Adam itu di bumi. Cuma diciptakan di sorga. Nanti akan ada sebab Nabi Adam diturunkan ke bumi. Yang ini tidak berlaku lagi. Sebagian orang yang menganggap bahwa Nabi Adam punya dosa turunan yang tidak bisa dibebaskan kecuali dengan darah seorang yang disalib. Begitu. Nabi Adam itu salah tidak salah? Dia salah, iya. Tapi dia nggak salah karena sudah taubat. Dan Nabi Adam memang bukan untuk di sorga, tapi untuk di dunia. Makanya mulai sejarah peradaban manusia dari situ. Terakhir, Ihwan, karena ada waktu yang malam ya. Wa min maqasidi surat al-Falaq. Di antara sejumlah faedah yang bisa diambil dari surat ini. Awalan itsbatu wa taqrir tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah. Surat ini disebutkan tentang isbat wa taqrir, penetapan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Bi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dengan pengajaran yang datang dari Nabi li ummati, kepada umatnya, wa tarbiyatuhum 'alal i'tisami billah, dan perintah kepada umatnya agar berlindung kepada Allah, al-i'tisam billah, dari apa? Dari semua yang itu kejelekan dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Oleh karena itu kalau bukan karena iman, maka manusia ini akan ikut jelek sebagaimana halnya iblis mempengaruhinya. Makanya kita dalam muqaddimah setiap tausiah dan yang lain, kita kan berdoa, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min
sayyiati a'malina. Loh, ini kita ikhwan manusia. Kita bilang kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa ini dan dari kejelekan amalan-amalan kita. Karena amalan atau jiwa ini kalau tidak ada iman cenderung ke yang jelek. Contoh mata kita, kalau nggak ada iman, mata tuh senangnya lihat yang haram, betul tidak? Ngomong, bicara, kalau tidak ada iman, dia bicara yang jelek-jelek terus. Dua orang laki-laki duduk berdua, pertamanya nggak ada kopi, nggak ada kacang, pertamanya bicara yang lain-lain, lama-lama ghibah terus namimah. Ditambah ada kopi, ada kacang, semalaman nggak tidur, datang satu lagi ngobrolnya tambah banyak. Itu yang terjadi. Kalau ngomong kan orang tidak pernah selesai, tapi kalau diajak zikir berat. Itu kan yang ada kan. Jadi min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa ini. Kalau tidak karena rahmat Allah, banyak orang terjerumus. Kedua ikhwas sekalian, Allah Jalla wa Ala wa huwal kafi wal hafidh lil abdi min syarri kulli dzi syarrin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang menjaga seorang hamba dari kejelekan semua yang memiliki kejelekan. Wa min kulli su'in wa makruhin, dan dari segala kejelekan dan makruh, sesuatu yang dibenci. Allah Ta'ala yang menjaga kita semua. Yang ketiga, al-i'tisamu billah tabaraka wa ta'ala minasyururi adh-dhahirah wal khafiyyah. Berlindung kepada Allah dari kejelekan yang nampak dan yang tidak nampak. Wa yakunu dzalika bi qiraatil muawwidzat, dan itu terjadi bagaimana? Caranya gimana? Membaca muawwidzat, membaca dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, wa qiraatul adhkar, juga membaca zikir-zikir, wal ad'iyah as-sahihah, juga doa-doa yang sahih, ats-tsabitah, yang tetap an-nabi Muhammad SAW. Jadi digabungkan dengan yang lain dalam rangka apa ikhwan? Menjaga diri kita dari kejelekan. Makanya kalau mau tidur baca. Insyaallah sihir yang biasanya malam tidak terkena bagi orang yang membaca doa tadi, termasuk muawwidzatain. Sihir itu sering malam ya datang. Dan termasuk juga kita tidak tahu ya kejelekan yang ada, tapi mudah-mudahan dengan doa yang dibaca insyaallah selamat. Fahada ma tayassara, dan inilah yang istilahnya diberikan sedikit hal yang mungkin dimudahkan bagi beliau ya ketika menjelaskan masalah surat Al-Falaq. Intinya ini adalah surat yang agung yang sangat besar manfaatnya untuk kita sekalian, dibaca dalam rangka untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan bahwa hasad ini adalah penyakit hati. Makanya di antara doa agar kita berlindung kepada Allah dari hasad itu banyak. Termasuk juga kalau kita misalnya berdoa Allahumma inni a'udzubika ya minal faqr misalnya. Termasuk juga minal hasad, dari hasad. Makanya doa ini secara tidak langsung berdoa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Sekaligus juga mendoakan diri kita agar kita tidak hasad. Hanya saja sekali lagi Ibnu Qayyim mengatakan hasad yang dimaksud di sini berlaku umum, termasuk hasad yang dilakukan oleh manusia dan jin. Wa min syarri hasidin idza hasad, apakah itu minal insi atau minal jin? Apakah ada jin yang hasad? Ada enggak? Mungkin ada. Yang jelas iblis itu kan dari kalangan jin yang kafir dan dia hasad. Nenek moyangnya saja begitu kan intinya. Dan sangat mungkin orang hasad, jin juga hasad. Yang penting kita berusaha tidak hasad. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad. Naktafi bihadza. Sudah 9 lebih ya. Bermanfaat yang sedikit ini. Insyaallah kita akan lanjut di surat yang lain di waktu yang beda biidznillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ya, ucapan la tasubbu dahra fa innallaha huwa dahru. Pertama, ad-dahru itu bukan nama Allah. Dahru ini bukan nama Allah. Maksudnya adalah dia malikud dahr. Dia adalah pemilik, pengatur, pencipta waktu, masa, musim, cuaca dan yang lain. Kalau seperti seorang tadi habar, kaifal jawu indakum al-yaum? Misalnya seorang ditanya, bagaimana cuaca di Indonesia atau di kalian di Semarang sekarang? Lalu kita bilang kathratul matar, banyak hujan, yaumiyan sabahan wa masaan wa nahara. Hujan pagi, siang, sore. Ini habar, ini boleh. Kalau yang modelnya keluhan, kita mau pergi kemudian gerimis. Lalu saya dengar ada seorang ikhwan, karena dia laki-laki, kata dia asam. Asam itu apa? Iya kan, asam, katanya hujan. Hujan maleh, hujan maleh. Hujan lagi, hujan lagi. Ini yang nggak boleh. Tidakkah lebih baik, saya mengatakan, kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu alangkah lebih baik. Bisa jadi hujan ini turun dan kadang sering jadi musibah karena orang-orang di kita kalau turun hujan jarang baca doa. Itu masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Qadarullah hujan, jadi saya nggak bisa berangkat ngaji, misalnya. Nggak ada masalah. Itu kan habar, ya kan? Itu habar, bukan penyesalan, betul tidak? Makanya tukang pawang hujan tidak ada. Sehingga dalam bab hujan, kalau nggak salah ada 7 poin yang penting. Pertama, hujan itu rahmat. Asalnya begitu. Yang kedua, ada hujan sebagai azab seperti di kalangan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Fa'amtarna alaihi hijaratan min sijilin mahdud. Yang ketiga, dibedakan antara hujan dengan istilah ghais dengan hujan dengan istilah matar. Hujan yang membawa rahmat itu disebut ghais. Kalau matar kadang-kadang digunakan untuk azab. Seperti fa'amtarna alaiha hijaratan min sijilin mahdud. Kami turunkan hujan batu dari langit kepada orang-orang kaum Nabi Lut. Hujan batu. Yang keempat, ikhwan, kalau turun hujan, doanya Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunilah atau turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dan yang keempat, bahwa kalau hujan ini turun di saat kemarau misalnya, bisa jadi itu bukan untuk kita, tapi untuk binatang. Karena kata Syalbani, ada hadis yang disahihkan beliau, laula al-bahaim lam yumtaru. Setelah kejelekan di mana-mana, riba di mana-mana, Allah tidak akan turunkan hujan. Walau al-bahaim, kalau bukan karena binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Jadi bisa jadi yang berdoa kepada Allah adalah semut yang kekeringan, meminta kepada Allah, sementara manusia jarang doa dan banyak maksiat. Lalu hujan turun ke bumi, kita kena hujan gara-gara ada semut di rumah kita yang berdoa. Mungkin. Lalu yang keenam atau yang kelima, bahwa hujan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan tiap Ramadan Lailatul Qadar telah ditulis juga berapa kali hujan dalam setahun. Jadi air yang kena kepala kita sudah pasti berapa jumlahnya sampai kita meninggal. Kemudian yang ketujuh mungkin ya, bahwa hujan ini tak boleh dicela dengan kata-kata yang tadi atau sejenisnya. Dan yang kedelapannya adalah bahwa kalau ada yang mengatakan, bukankah ada penguapan lalu jadilah awan, ditiup angin jadi embun lalu turun lagi?
dan itu proses secara fisika dan yang lain. Ya itu silahkan, bolehlah. Tapi jangan lupa ada malaikat yang mengatur hujan, ya kan? Yang Allah telah perintahkan. Jadi coret dari kepala kita tukang pawang hujan dan dia ada kesyirikan. Bayangkan, seorang bilang, wahai tukang pawang, geserlah hujan, jangan di daerah ini, kita mau ada hajatan. Lalu dia komat kamit, hujannya turun juga. Karena dia tidak punya pengaruh apa-apa ya. Kita aja yang akhirnya digadaikan. Kalau ramalan cuaca atau istilah yang pas perakiran cuaca itu boleh. Mendung, kayaknya mau hujan, boleh. Makanya istilah orang Jawa, sedia payung sebelum hujan, itu boleh. Bawalah payung sebelum hujan turun, gak ada masalah. Karena tanda-tandanya mendung. Tapi jangan pastikan setiap yang mendung turun hujan. Karena dulu orang-orang kaum Samud melihat mendung gelap dikira hujan. Ternyata awan panas. Sehingga mereka terkena adab. Atau di zaman kaum Nabi Lut turunnya batu bukan air. Makanya kalau kita turun hujan kita bersyukur juga. Bahkan orang-orang Saudi kalau turun hujan maka mereka hujan-hujanan. Dianggap sebagai barokah. Ya kalau kita sih tidak harus hujan-hujanan gitu kan. Intinya banyak lagi intinya yang tadi antum tanyakan. Ya kalau habar nggak apa-apa. Tapi kalau mengeluh dan yang lain, apalagi menyalahkan ini sudah bulan apa? Misalnya ini udah bulan Maret, kok hujan masih banyak? Harusnya tuh bulan Februari udah berhenti. Siapa yang mengharuskan? Sekarang zaman kaum Nabi Yusuf, zaman Nabi Yusuf 7 tahun subur. 7 tahun itu kering, tidak ada hujan. Tsumma yughasun nas, baru hujan turun ke tahun 15. Tafsirnya begitu. Tahun 15 itu dihitung dari tahun pertama ketika 7 tahun yang subur. Jadi berarti kalau saja kekeringan terjadi sampai 7 tahun, apa yang terjadi? Di kita baru terlambat saja. Sudah banyak sumur yang habis, pumpnya habis, semua habis. Orang pada tayamum. Apalagi kalau kekeringannya 7 tahun. Kayaknya itu air sumur juga kemana nyarinya kita? Makanya negeri kita itu Masya Allah ya. Harusnya tuh kita lebih bersyukur. Di Saudi itu untuk mandi aja pakai air laut disuling. Kita itu cuma 2 meter aja gali lubang langsung airnya dapat banyak. Kenapa? Kenapa kurang bersyukur di kita itu? Ya, saya kira cukup. Khawatir terlalu malam ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.